Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang, diantaranya itu saya sendiri Nurul Juta Lestari dengan NIM 60200121009 bersama 3 rekan saya yaitu Nurdia Anggraini Putri dengan NIM 60200121084, Nurul Indah Ramadhani dengan NIM 60200121057, dan Dea Zahwa Malika dengan NIM 60200121046. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu layanan PAAS, SAAS, dan IAAS. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pendahuluannya terlebih dahulu. Seperti yang kita ketahui, cloud computing merupakan sebuah sistem informasi yang memungkinkan sumber daya seperti server, aplikasi, dan database melalui jaringan internet. Dengan menggunakan sistem ini, sumber daya akan tersimpan dan dikelola di pusat data yang terhubung dengan internet. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu PAAS, SAAS, dan juga IaaS. SaaS atau Software as a Service adalah model layanan di mana perangkat lunak dan aplikasi disediakan secara online sebagai layanan. Pengguna mengakses perangkat lunak melalui internet tanpa perlu mengelola instalasi, pemeliharaan, atau pembaruan perangkat lunak tersebut secara lokal. Yang kedua ada PaaS atau Platform as a Service. PaaS adalah model layanan yang menyediakan platform lengkap untuk pengembangan, uji coba, dan pengelolaan aplikasi tanpa perlu mengelola infrastruktur di baliknya. Ini mencakup alat dan layanan untuk membangun, menguji, dan meluncurkan aplikasi. Selanjutnya ada IaaS atau Infrastructure as a Service. IaaS adalah model layanan di mana pengguna mendapatkan akses ke sumber daya infrastruktur seperti virtual, penyimpanan, dan jaringan. Ini memberikan kontrol yang lebih besar kepada pengguna karena mereka dapat mengelola dan mengkonfigurasi sumber daya ini sesuai dengan kebutuhan mereka. Contoh layanan yang diambil oleh kelompok kami diantaranya itu yang pertama ada Google Apps sebagai contoh layanan dari Software as a Service. Yang kedua ada Red Hat OpenShift sebagai contoh layanan Platform as a Service. Yang ketiga ada Google Cloud Platform atau GCP sebagai contoh layanan dari Infrastructure as a Service. Langsung saja, perkenalkan nama saya Nurdia Anggraini Putri dengan NIM 6020001211084 dari kelas A. Di sini saya anggota dari kelompok 4 akan menjelaskan materi yaitu SaaS. SaaS dalam cloud computing adalah singkatan dari Software as a Service, yaitu sebuah model layanan cloud computing yang memungkinkan pengguna untuk menggunakan aplikasi berbasis cloud melalui internet tanpa harus memahami hal teknis dari layanan tersebut. Di sini kami mengambil contoh Google Apps. Google Apps adalah perangkat lunak berbasis web dan kolaboratif sebagai solusi layanan SaaS yang menyesuaikan platform Google dan merek eksklusif untuk bisnis dari semua ukuran, termasuk perusahaan besar. Google Apps mencakup beberapa aplikasi dan alat manajemen pengguna atau perusahaan, termasuk Gmail, Google Talk, Google Calendar, Google Dokumen, Google Video, dan Google Cloud Connect. Yang mencakup di dalamnya itu ada Google Docs, memungkinkan pengguna untuk membuat, mengupload, dan mendownload berbagai halaman dokumen seperti Word, Excel, dan presentasi serta musik dan video. Terus ada Google Site, memungkinkan setiap pengguna dalam grup atau perorangan untuk memiliki situs web. Lalu ada Google Mail, menyediakan fasilitas penyimpanan email dengan kapasitas besar hingga 7 GB, serta dukungan POP3 dan IAMP sehingga email dapat di-setup pada mail client di komputer lokal. Terus ada Google Calendar. Aplikasi ini untuk mengelola jadwal dan acara. Lalu selanjutnya masuk ke kelebihan Google Apps. Kelebihan yang pertama yaitu kemudahan dalam kolaborasi. Maksudnya adalah Google Apps memungkinkan pengguna untuk berbagi dokumen dan kolaborasi serta real-time melalui Google Docs, Google Sheet, dan Google Slide.
Hal ini memudahkan komunikasi dan kerjasama pada proyek. Lalu kemudian yang kedua itu ada mudah dikelola. Layanan ini memungkinkan administrator untuk mengelola grup dan tugas dengan mudah melalui Google Groups dan Google Tasks. Terus ada yang ketiga yaitu nama domain custom. Google Apps memungkinkan pengguna untuk menggunakan nama domain custom yang membantu dalam mempromosikan brand dan merek perusahaan. Lalu ada yang terakhir itu ada pengaturan bahasa. Google Apps juga memungkinkan pengaturan bahasa dalam bahasa Indonesia yang dapat memudahkan komunikasi dan kerjasama di berbagai lokasi. Selanjutnya, ada kelemahan daripada Google Apps, yaitu yang pertama, ada ketergantungan pada koneksi internet. Di sini, pengguna memerlukan koneksi internet yang stabil untuk mengakses dan menggunakan aplikasi-aplikasi Google Apps, karena tanpa koneksi internet, akses ke dokumen dan fitur kolaborasi lainnya tidak dapat diakses atau dapat diakses namun hanya terbatas. Lalu yang kedua ada kekhawatiran keamanan data. Meskipun Google Apps menawarkan berbagai fitur keamanan, ada beberapa organisasi memungkinkan memiliki kekhawatiran terkait penyimpanan data sensitif di cloud. Meskipun Google telah memperbaharui kebijakan keamanan dan privasinya. Lalu ada yang ketiga yaitu keterbatasan fungsionalitas offline. Meskipun Google Apps memiliki kemampuan untuk bekerja secara offline, fungsionalitasnya mungkin terbatas dibandingkan dengan aplikasi desktop tradisional. Lalu ada yang terakhir itu ada kustomisasi terbatas. Beberapa pengguna memungkinkan atau mungkin menginginkan tingkat kustomisasi yang lebih tinggi untuk aplikasi-aplikasi Google yang mungkin terbatas dalam lingkungan Google Apps. Baik, saya Nurul Indah Ramadhani dengan NIM 60200121057 kelompok 4. Di sini bagian kedua saya akan menjelaskan platform as a service, contohnya yaitu GitHub OpenShift. Nah, pada Red Hat OpenShift adalah platform Kubernetes Enterprise Container yang dikembangkan oleh Red Hat. Platform ini memungkinkan pengguna untuk membangun, modernisasi, dan mendeploy aplikasi secara scalable. Beberapa kelebihan dari Red Hat OpenShift antara lain menyediakan platform yang aman dan stabil untuk pemasangan berbasis kontainer, memungkinkan pengguna untuk mengembangkan, mengatur, dan mengelola aplikasi di hybrid cloud maupun infrastruktur di cloud, serta menyediakan operasi otomatis untuk mengelola penerapan hybrid dan multi-cloud. Selanjutnya, ada orkestrasi kontainer. OpenShift dibangun di sekitar Kubernetes yang memungkinkan orkestrasi, penyediaan, penerapan, penskalaan, dan manajemen kontainer yang efisien. Yang kedua, hybrid cloud management memungkinkan pengelolaan hybrid cloud, multi-cloud, dan penerapan edge, menyediakan platform yang konsisten untuk inovasi dan pengembangan aplikasi. Yang ketiga, alat pengembang. OpenShift menawarkan seperangkat alat pengembang yang kompresif, integrasi berkelanjutan, dan manajemen rilis, menyederhanakan siklus hidup pengembangan. Nah, selanjutnya itu ada kelebihan Red Hat OpenShift. Yang pertama, platform terpadu, menyediakan platform terpadu untuk membangun modernisasi dan menerapkan aplikasi dalam skala besar, memungkinkan organisasi untuk bekerja lebih cerdas dan lebih cepat dengan serangkaian layanan lengkap. Yang kedua, ada manajemen cloud hybrid. OpenShift mendukung penerapan cloud hybrid, multi-cloud, dan edge, memungkinkan bisnis berinovasi dengan cepat dan mengelola aplikasi secara konsisten di berbagai lingkungan berbeda. Yang ketiga, ada alat pengembang. Platform ini menawarkan seperangkat alat pengembang yang kompresif, integrasi berkelanjutan, dan manajemen rilis yang menyederhanakan siklus hidup. Yang terakhir yaitu ada Service Mesh. OpenShift Service Mesh menyederhanakan manajemen koneksi dan observasi aplikasi layanan mikro yang berjalan di platform, meningkatkan keamanan dan kontrol lalu lintas. Nah, yang terakhir itu ada kekurangan Red Hat OpenShift.
Dia memiliki dua kekurangan. Yang pertama membutuhkan waktu konfigurasi, yaitu sudah terjadi jika seseorang yang berpindah sistem operasi membutuhkan waktu untuk mengenal lebih dekat dengan hal baru tersebut. Dalam menjelaskan Red Hat ini, Anda butuh waktu kesabaran karena sepenuhnya program Red Hat ini berbeda dari Windows. Nah, yang kedua membutuhkan koneksi. Jika kebetulan koneksi Anda terputus karena suatu hal, maka domain pun tidak akan bisa Anda akses kembali. Mungkin untuk masalah yang satu ini bukan menjadi hal yang berarti karena kita sudah bisa mengantisipasinya. Selain itu, jika melihat sejumlah kelebihan yang diberikan oleh Red Hat, maka bagi calon penggunanya pun tidak akan sulit untuk mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Desa Homelika dengan NIM 602001210046. Di sini saya akan menjelaskan mengenai IaaS. Contoh IaaS yang saya ambil yaitu Google Cloud Platform atau GCP. Di mana Google Cloud Platform atau GCP adalah suite layanan komputasi cloud yang disediakan oleh Google. GCP menyediakan berbagai layanan modular yang mencakup penyimpanan data, analisis data, machine learning, dan pengembangan aplikasi serta manajemen. Ada 3 fitur Google Cloud Platform. Yang pertama yaitu infrastruktur yang stabil. GCP berbasis pada infrastruktur yang sama yang digunakan internally oleh Google untuk menyediakan produk end user seperti Google Search, Gmail, dan Google Doc. Yang kedua itu informasi dan analisis. GCP menawarkan layanan untuk penyimpanan, penyusupan, dan analisis data serta big data. Fitur ketiga yaitu machine learning dan AI. GCP menyediakan layanan untuk pengembangan dan penerapan machine learning dan AI, termasuk algoritma pre-training, training, dan inference. Ada 6 keunggulan dari Google Cloud Platform. Yang pertama itu berbagai layanan. GCP menyediakan berbagai layanan seperti komputasi, jaringan penyimpanan data besar, pembelajaran mesin, dan manajemen yang memenuhi beragam kebutuhan komputasi awal. Yang kedua itu jangkauan global. Dengan jaringan pusat data global, GCP memastikan infrastruktur yang memiliki jangkauan luas dan andal untuk menghosting aplikasi dan layanan. Yang ketiga yaitu keamanan. GCP dikenal dengan langkah-langkah keamanannya yang kuat, menyediakan lingkungan yang aman untuk menghosting aplikasi dan mengelola data. Yang keempat yaitu fitur inovatif. Platform ini menawarkan alat inovatif untuk cloud warehousing, analisis data real-time, dan pembelajaran mesin, memungkinkan pengguna memanfaatkan teknologi mutakhir. Keunggulan yang kelima yaitu produktivitas tinggi. GCP memungkinkan aplikasi menangani pengguna dalam jumlah besar secara bersamaan sehingga memastikan produktivitas dan performa tinggi. Yang keenam yaitu kolaborasi cepat. Platform ini memungkinkan kolaborasi cepat bagi pengguna yang bekerja dari lokasi berbeda, mendukung kerja tim yang efisien. Selanjutnya itu ada kelemahan Google Cloud Platform. Yang pertama, ketersediaan fungsi. Meskipun GCP menawarkan berbagai layanan komprehensif, beberapa fitur mungkin belum tersedia atau mungkin memiliki batas dalam pengguna. Kelemahan kedua yaitu ketergantungan pada koneksi internet. Pengguna memerlukan koneksi internet yang stabil untuk mengakses dan menggunakan layanan GCP.
yang mungkin menyebabkan masalah atau penurunan koneksi pada aplikasi yang berbasis cloud. Kelemahan yang ketiga yaitu kekhawatiran keamanan data. Meskipun GCP menawarkan keamanan yang kuat, beberapa pengguna mungkin memiliki kekhawatiran terkait penyimpanan data sensitif di cloud. Meskipun Google telah memperbarui kebijakan keamanan privasinya. Kelemahan yang keempat yaitu kustomisasi terbatas. Beberapa pengguna mungkin menginginkan tingkat kustomisasi yang lebih tinggi untuk aplikasi-aplikasi GCP yang mungkin terbatas dalam lingkungan Google Cloud. Kelemahan yang kelima yaitu keterbatasan fungsionalitas offline. Meskipun GCP memungkinkan bekerja secara offline melalui layanan yang seperti Google Cloud SDK, fungsionalitasnya mungkin terbatas dibandingkan dengan aplikasi desktop tradisional. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.